The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rahman. Saya adalah dosen manajemen informatika, prodi manajemen informatika, yang akan menjelaskan mata kuliah pengelolaan jaringan. Terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit keterangan bahwa CPNK dari mata kuliah ini adalah menjelaskan agar mahasiswa memahami apa itu subnetting dan mengintegrasikannya ke dalam simulasi jaringan paket tracer agar mereka dari konsep subnetting bisa masuk ke dalam atau bisa dibuktikan ke dalam simulasi jaringan agar mereka mempunyai pemahaman yang mendalam. Oke. Nah, untuk metode pengajarannya di sini adalah delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery ini merujuk pada cara dosen memberikan penyampaian atau mentransfer informasi, sebuah konsep, sebuah keterampilan, atau nilai-nilai kepada peserta ini. Nah, tujuannya apa? Membantu mahasiswa memahami materi dengan jelas dan mudah. Nah, metode penyampaian yang umum digunakan adalah berupa ceramah atau lecture, kemudian demonstrasi. Nah, ceramah ini adalah menjelaskan materi secara langsung, direction kepada mahasiswa. Kemudian demonstrasi menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung. Misalnya ada eksperimen di laboratorium atau eksperimen di dalam simulasi software jaringan. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ada di sini adalah media pembelajaran, penggunaan video, presentasi PowerPoint, module learning, memberikan materi dalam bentuk tulisan atau digital untuk dipelajari mandiri. Bisa juga gamifikasi menggunakan elemen permainan untuk membuat penyampaian materi lebih menarik. Yang kedua adalah intersection. Nah, intersection ini adalah proses tukar informasi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa itu sendiri selama proses pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan partisipasi pemahaman, kolaborasi, dan keterlibatan emosional mahasiswa dalam belajar. Nah, jenis interaksi dalam pembelajaran bisa berupa dosen dengan mahasiswanya, pertanyaan diskusi, umpan balik langsung, Kemudian bisa juga antar mahasiswa. Nah, antar mahasiswa di sini diskusi kelompok yang dibentuk oleh dosennya, kemudian kerja proyek tim dan role play, bisa juga ada debat, Kemudian mahasiswa dengan media alat, interaksi dengan software pembelajaran, aplikasi mobile dan simulasi online. Nah, metode interaksi yang umum bisa digunakan bisa diskusi, group work, tanya jawab, role play, dan teaching. Kemudian lagi yang terakhir adalah asesmen penilaian, pengertiannya adalah asesmen adalah proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh mahasiswa. Tujuannya adalah mengevaluasi hasil belajar, memberikan umpan balik, dan membantu dosen memperbaiki proses pengajaran jika memang diperlukan. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah pengelolaan jaringan, tapi materinya adalah mengenai konsep subnetting. Nanti kita akan simulasikan dengan paket tracer apakah konsep ini terbukti, berjalan dengan baik di paket tracer. Oke. Pertama, apa itu subnetting dan mengapa perlu dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijelaskan dengan sebuah perumpamaan sebuah jalan. Misalnya adalah jalan Sudirman. Dia sendiri atas beberapa rumah nomor 01 sampai dengan 08. Nah, di sini rumah 08 adalah sebagai internet yang bertugas menyampaikan berbagai informasi
warga yang tinggal di Jalan Sudirman, ya. Simulasinya seperti ini, ya. Kemudian semakin banyak rumah di wilayah tersebut, semakin besar pula potensi terjadinya kekacauan atau kemacetan, ya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan ulang dengan membentuk beberapa gang. Ya, jadi jalan utama tadi kita bagi beberapa gang, ya. Setiap rumah yang masuk ke dalam gang diberi nomor baru. Jadi setiap rumah itu ada nomor baru, ya, nomor-nomor, ya. Dan masing-masing gang memiliki ketua RT-nya sendiri. Jadi ada yang bertanggung jawab di situ. Dengan demikian, sistem ini dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan lalu lintas. Selain itu, setiap gang memiliki hak otonomi dan mengelola wilayahnya. Hasilnya terbentuklah struktur wilayah baru seperti dapat ini. Ya. Nah, jadi ada beberapa gang di sini, ya. Gang 1, ya, Sudirman gang 1, Sudirman gang 2, dan Sudirman gang 3, dan memiliki nomornya masing-masing, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah konsep dasar subnetting. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk memudahkan manajemen jaringan. Contohnya, ketika sebuah kantor atau sebuah perusahaan, ya, perlu membagi bagian menjadi 3 divisi. Nah, di mana setiap divisi memiliki 15 komputer host, ya. Nah, kedua, mengoptimalkan dan mengefisiensi kinerja jaringan dengan cara membagi lalu lintas dalam lalu lintas data itu beberapa segmen yang kecil, karena kita akan bagi-bagi, ya. Alih-alih mengusahakannya dalam suatu jaringan yang besar. Analogi dalam Jalan Sudirman dengan rumah-rumah di sekitarnya dapat kita terjemahkan dalam sebuah konsep jaringan. Nah, dalam address itu ibarat nama jalan, misalnya Jalan Sudirman. Kemudian host address seperti nomor rumah masing-masing. Nah, sementara peran ketua RT dalam teknologi ini ada yang disebut dengan broadcast address atau alamat akhir, ya, yang berfungsi mengirim pesan ke semua host dalam jaringan tersebut untuk memberikan informasi. Seperti saya bicara dengan kamu, kan, saya ini broadcast, menyampaikan pesan ke kalian atau bersuara memberikan informasi kepada kalian. Nah, contohnya seperti ini, ya, dalam broadcastnya. Masih mengikuti analogi jalan di atas, kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar di bawah. Gang adalah subnet, masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address. Ya. Nah, ini contoh, ya, jadinya. Kemudian lalu apa sebenarnya subnet itu? Ini syaratnya adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi pembagian antar jalan utama atau gang, ya, atau dalam konteks jaringan. Nah, bagaimana yang berperan sebagai subnet, bagaimana yang berfungsi sebagai host, dan bagaimana yang menjadi supervisor. Nanti kita akan cari di situ, ya, dengan sebuah perhitungan. Nah, ini untuk alamatnya masing-masing. Ada IP itu sampai dengan kelas ABCDE, ya. Nah, tapi cuma yang selain itu hanya sekedar eksperimental saja, ya. Yang banyak digunakan sih ya ABC ini, ya, kelas ABC. Nah, untuk kelas A ini dimulai dengan 1 sampai dengan 127 dengan subnet defaultnya 255.0.0.0. Nah, penulisannya, ya, memang dimulai dari 10, ya, sampai dengan 10.255.255.255. Pak, tapi kalau misalnya saya nulisnya 10 sekian, apakah itu masih kelas A? Ya, kelas A, ya, atau 20 atau 11 atau 12 misalnya oktet pertamanya, nggak masalah, ya. Ini kan hanya penulisan secara ideal. Nah, kemudian untuk kelas B 128 sampai dengan 191, sampai defaultnya 255.255.0.0. Private address-nya penulisan idealnya 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Kemudian lagi di kelas C dimulai dengan 192 sampai dengan 223. Jadi tidak ada IP 224 di kelas C, hanya sampai 223, ya. Server defaultnya 255.255.255.0. Nah, untuk private address-nya 192.168.0.0. Kemudian
median sampai dengan 192 dan 128 per 25 dan 25. Nah, mungkin kamu akan bertanya di benak kamu ya, subnetlist itu apa sih? Kalau bahasa gampangnya supaya bisa dicerna oleh kalian, subnetlist itu ibarat rumah. Rumah itu punya apa? Punya pagar. Jadi kita menghormati hak tetangga kita dan hak orang lain dengan pagar tersebut, ya, sebagai pembatas. Nah, jadi subnetlist itu adalah, kalau kita tahu dari keseharian, adalah seperti rumah yang pagar. Ya. Lanjut lagi, nah ini adalah tabel Passus interdomain routing. Ya. Nah, di mana ada peningkatan penulisan. Misalnya ditulis dengan 255 dan 128.0.0 per 9. Maksudnya apa Pak per 9 itu? Per 9 itu maksudnya angka 1 dari alamat sampai ke sini ada 92. Jadi kalau kita jadikan bilangan, ini kan bilangan desimal. Kalau mau jadi bilangan biner, maka akan terdapat angka 1-nya per 9. Ada 92 angka 1. Di sini ada per 19 angka 1. Ya. Jadi untuk mengikat penulisan cukup dengan ditulis per 19, per 18, per 17. Jadi kalau kita mau menentukan ya karena harus ubah bilangan desimal ini jadi bilangan biner. Baru ketahuan angka 1-nya ada berapa. Ya. Oke, lanjut lagi sama seperti ini juga ya. Ini per 20 per 30 berarti angka 1-nya ada 30 ya. Per 21 berarti ada angka 1-nya ada 21. Kita ubah menjadi bilangan biner. Oke, kita akan masuk dua case perhitungan ya. Nah, case-nya adalah kita akan mencari sebuah jumlah jumlah subnet, jumlah host dan jumlah blok per subnetnya dan mencari alamat host dan broadcast yang valid ya. Nah, satu studi kasus di sini adalah kelas C yang menandakan 192 dan 108 dan 120 ya, berarti kelas C karena rekomnya 192 itu artinya kelas C. Dengan subnetnya adalah per 26 ya. Nah, per 26 ini sebenarnya kelas C ya. Oke, kita skip dulu sebentar ya. Nah, ini adalah subnet yang ada di kelas C per 25 sampai dengan per 30 ya. Di atasnya ini berarti dalam di kelas B ya. Nah, saya yang menjelaskan dulu untuk kelas C ya. Oke. Nah, diketahui bahwa sebuah network per 26 ya, per 26 itu saya bilang tadi bahwa angka satunya ada 26 ya. Nah, kalau kita ubah atau langsung saja kita buat pembatasan seperti ini. Kalau 255 dijadikan bilangan biner, angka satunya itu 8 ya. Oke, jadi ini angka satunya itu 8, ini 1 ya. Jadi kalau kita hitung angka satunya ada berapa? Ada 26 ya. Ada 26 angka satu ya. Oke. Ya, boleh juga kita buat secara matematika lah ya. Kita ubah jadi bilangan biner. Dapatnya angka satunya ada berapa ya. Tapi yang jelas di sini angka satunya ada 26 ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita ketahui bahwa 255 dan 255 dan 192 itu per 26 subnetnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan mencari jumlah host ya. Jumlah host per subnet, kemudian per subnet, kemudian alamat host dan broadcast yang valid. Pertama adalah jumlah subnet adalah 2 pangkat X, di mana X adalah bagian dari 1 pada oktet terakhir subnet X. Angka satunya ada berapa? Ada 2 oktet terakhir. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Oke, 4 subnet adalah ya. Kemudian jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet itu adalah Y. Y itu adalah bagian angka 0 di oktet keempat ada 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Jadi maksudnya apa? Maksudnya 62 host itu ada 62 IP. Jadi tiap ringnya itu, tiap subnetnya itu kan ada apa subnet? Satu subnet itu 62 host. Subnet kedua 62 host. Subnet ketiga 62 host. Subnet keempat 62 host. Jadi tiap ringnya itu 62.
ya, nggak bisa lebih dari itu, ya, karena dia dibatasi pada pembatasnya adalah 192. Oke, lanjut. Nah, blok sampai adalah 250 dikurang 192 sama dengan 64 sampai. Pak, 256 dari mana Pak? Itu sudah rumusnya ya. Jadi 256 dikurang 192 adalah berasal dari ini, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. 64 tambah 64 128. 128 tambah 8 192. Jadi kalau kita urutkan 0, 64, 128, 192. Pak, kenapa harus berhenti 192? Sudah dijelaskan. Pakai pembatasnya adalah ini 192. Jadi harus berhenti di 192. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana alamat proses progresan paling dalam bentuk tabel, ya. Gampang. Pertama kita susun aja dulu subnetnya. Subnetnya kan itu 0,64 0, 64, 128, 192, ya. Tinggal kita pindahkan angkanya. Tinggal tambahin aja adresnya 120, 124, 1218, 12192, ya. Nah, kemudian ditanya lagi 2, tambahkan aja 64 ditambah 62, hasilnya 120. Nah, kemudian lagi 190 dari mana? 128 ditambah 62 lagi 190 ditambah berapa? Sampai 254 atau ditambah berapa 192? Bisa jadi 254. Ya berarti 62 lagi soalnya, ya. Jadi kalau kita hitung secara matematis, di sini range-nya 62, di sini 62, di sini 62, di sini 62. Ya. Nah, kemudian broadcast, ya udah sudah. Broadcast tadi analoginya adalah PRT, tapi yang memberikan informasi alamat akhir, ya, alamat akhir. Nah, jadi habis 62, 63, habis 126, 127, habis 190, 190, berhasil sampai 254, 255. Udah, ya, beres kan? Nah, sekarang ya, supaya kalian paham atau tidak, ya, saya pengen tanya, ya, ini pertanyaan untuk membuktikan kamu menyerap informasi dari saya tadi, bagaimana, ya. Misalnya punya daerah IP-nya adalah 1, ya, komputer daerah IP-nya 1. Komputer saya IP-nya 126. Ketika saya melakukan ping ke IP saya, melakukan ping ke IP 1, maka hasilnya apa? Bisa atau tidak? Bisa nggak saya ke-ping ke IP-nya komputer daerah IP.1? Hah? Nggak bisa karena tiap master subnetnya 62. Karena kalau saya ingin lebih ke sini sudah over, ya, lebih dari 62. Karena dia cuma bisa 1 sampai dengan 62. Bisa saling ping, tapi kalau 65 dengan 96 bisa saling ping. Tapi kalau saya mau menyeberang ke sini tidak bisa ping. Jadi butuh apa supaya bisa ping? Butuh alat. Nama alatnya apa? Untuk menyambungkan dua network yang berbeda, namanya router, ya. Oke, sekian. Oke, dari penjelasan saya yang tadi, ya, kita akan mengintegrasikannya ke dalam simulasi paket dasar. Apakah perhitungan subnetting tadi terbukti atau tidak, ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekannya ke dalam simulasi paket dasar. Ya, kita mulai ya. Nah, diketahui bahwa di basic memory IP-nya 1.2, ya. Kemudian IP-nya 1.1, ya. Subnetnya sama, ya, 255, 225, 224, 192. Ini IP-nya 3 sama, subnet masnya sama, itu juga 121, ya. Nah, ini saya sudah ikut, selesai ikut. Nah, sekarang
ini kan 1.2 dengan 1.3 ini kan adalah satu segmen, ya. Satu segmen, 1 dan 1 sampai dengan 1.3 itu satu per segmen, ya. Jadi satu kelompok, masih satu ring, ya. Nah, kita tes apakah kalau kita pin masuk, ya, atau nyambung atau tidak, 192, 182, ya. Oke. Nah, ada ring B berarti ini nyambung benar karena satu segmen, ya, masuk dalam blok segmen. Nah, sekarang kalau kita mau ngambil ke sini pasti nggak bakal bisa, ya, karena pertama apa? Pertama permasalahannya adalah di luar dari segmen ini, ya, di luar dari blok ini, ya. Kita ada di sebelah sini 66 sampai dengan 126, ya. Nah, oke, saya masukkan dulu IP-nya ini, ya. Kita masukkan dulu 66, ya. Tadi saya salah ketik, ya. 126, ya. Dan IP-nya 125. Nah, sekarang kita akan pin ke PC2, ya. Ini PC2, posisi saya di sini. Oke, tapi ke 66. Oke, reply, ya. Karena apa? Karena satu segmen. Nah, sekarang untuk menghubungkan dua network ini, ya, untuk menghubungkan ini kita butuh namanya router, ya. Nah, router ini saya kasih nama router kiri, ini router kanan, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat gateway-nya? Kan ini bisa dulu, ya. Kita aktifkan ya, IP FA 0, ya, IP address 192, 168, 121, 255, 255, 255, 192, ya, masuk. Oke. Lampunya yang dari dulu akan menjadi warna hijau. Oke. Nah, sudah ini, ya, kita akan mengirimkan serial 2/0. Exit, INT, SE 2/0, ya. Komite, ya, INT, SE 2/0. Kemudian IP address 02 45 67 1 255 255 255 192. Oke. Kita tambahin perintah clock 72.000, ya. Kemudian no show. Oke. Kenapa masuk merah? Karena di sebelah sini belum kita aktifkan juga. Jadi harus kita aktifkan. Ya. Enable komite INT SE 2/0, ya. IP 202, ya. 45 62 255 255 255 192, ya. Software 72.000 total datanya. Kemudian no shoot. Oke. Kemudian kita komunikasi ke interface FA-nya atau gateway-nya, ya. Ini FA 0, ya. IP address 192, 168, 1.65, ya, sebagai gateway-nya, ya. Ini gateway-nya, 65, 255, 255, 255, 192, ya. Ini oke, no shift, ya. Nah, ini akan menjadi warna hijau, tadinya sudah terkoneksi. Kita tes apakah gateway sudah nyambung atau belum. Gateway-nya adalah 1 dan 1, ya. Tapi oke, ternyata sudah nyambung, aman, ya. Intinya gateway dulu sudah nyambung, berarti koneksinya sudah tersambungkan. Apakah gateway sudah nyambung atau belum? Kita tes, ya. Gateway-nya kan 65, ya. Nah, ini sudah hijau, ya. Kita tes ini, nah, sudah nyambung, ya, berarti aman. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan network yang di sini dengan network yang di sini, ya? Makanya adalah sebagai berikut, ya. Ini, ya. Ini kita lihat besarin dulu. Ini dengan perintah IP root, ya. IP root, ya. Kita akan
dari sini mau ke sini, berarti 671 ya. Oke, seperti itu ya. Kalau di tadi kan 672 ya. Kalau ini 671 karena dari kanan mau ke kiri. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes dengan dari basic 0 ini. Basic 0 ini mau nyebrang ke sini ke basic 2 dengan X 146, tapi di 192, 144, 173, 6 ya. Nah, kita tunggu ya. Nah, nyambung ya. Berarti ada reply balasan routing statik kita berhasil ya. Routing statik kita berhasil. Oke, dari sini apakah sudah cukup jelas? Terlok? Oke ya. Nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, dari penjelasan saya di PKK ternyata routing statik sudah tersambung ya, walaupun kita sudah bisa jelaskan penjelasan tadi. Nah, sekarang saya beri pertanyaan buat kalian. Silakan sampai ingin bertanya. Oke, silakan Sheila. Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak, saya ingin bertanya bagaimana syarat IP-address menjadi get-to-get? Nah, jadi kalau di subnetting ya, kan kita sudah lihat bahwa untuk IP-nya tadi adalah IP-nya 1 ya. Nah, sebenarnya tidak ada syarat, yang terpenting adalah dia masuk dalam ring IP misalnya gitu. Cuman kalau di Windows itu harus syaratkan mengirimkan service IP forward ya. Tapi karena ini router sudah buatan Cisco ya, saya rasa service-nya sudah ada untuk IP forward ya. Jadi sudah dinyalakan, saya sudah hidup lah dari router sendiri sudah include gitu. Jadi kita tinggal mengkonfigurasikannya lewat terminal. Jadi tidak ada syarat sebenarnya. Yang terpenting mau IP 2, mau IP 3, mau IP 4 nggak masalah ya. Oke, itu aja. Lanjut, sebenarnya ingin bertanya? Ya, silakan Nera. Perkenalkan nama saya Naira. Di sini saya izin bertanya apa maksud dari orientasi? Oke. Nah, tetapi di sini sebenarnya PIN itu adalah menggunakan protokol ICMP, Internet Connection Message Protocol. Nah, ketika kita melakukan PIN, ya, maka kita akan memanfaatkan protokol ICMP itu. Nah, di dalam durasinya ada misalnya time to live ya, berapa lama paket itu ada di dalam repo, kemudian ada reply, ya, kemudian ada time second seperti ini ya, demokan. Misalnya kita ngomongin belum ya, belum berkontak. Nah, jadi kita lihat bahwa time to live-nya adalah 113 ya, dan kita membutuhkan time direspon oleh host Google itu 28 milisecond ya. Tapi kalau untuk performa network ini termasuk lambat ya. Kalau cepat itu 10 sampai dengan 15 milisecond, dan byte yang dikirim sebesar 32 byte ya. Oke, jelas ya. Jadi untuk sesi pertanyaan sudah selesai ya. Sekian, terima kasih. Dia pembelajaran ya, adalah bentuk online, jadi mahasiswa bisa mengerjakannya yang telah disediakan oleh dosen ya. Di sini tertera dibuka tanggal berapa, jam berapa ya, dan berakhir di hari apa, tanggal berapa dan jam berapa ya. Di sini kita bisa preview untuk tugasnya ya. Di sini saya memberikan sebuah topologi routing statik yang harus dikerjakan mahasiswa ya. Jadi kalau sudah mereka jawab dalam uraian di sini, jika setelah selesai maka tekan finish ya. Ini adalah salah satu contoh tugas yang biasa saya berikan untuk mengasah logik mahasiswa terhadap sebuah konsep subnetting dan diterjemahkan atau diintegrasikan ke dalam sebuah routing statik. Sekian, terima kasih.